Jadi cerita kali ini dialamin sama seorang anak kecil, perempuan, sekitar tahun 2002. Udah lama banget ya? Iya, udah lama banget, Boy. Kita sebut aja namanya tuh Dini. Dini umurnya tuh 8 tahun, dari kecil dia sekeluarga tinggal sama kakek dan neneknya. Karena neneknya udah gak ada, jadi kakeknya Dini ini ngejaga banget barang-barang punya neneknya. Pokoknya bener-bener gak boleh ada yang nyentuh atau mindahin barang-barang neneknya. Sampai akhirnya Dini ini lagi main sendiri di kamar kakeknya. Jadi dari dulu ada benda punya neneknya. Benda ini tuh ditaruh di dalam kotak warna merah. Kalau kotaknya ini dibuka, isinya ada kalung leontin. Dini selalu penasaran sama bentuk kalungnya, karena si kakeknya Dini ini tuh selalu cerita ke cucu-cucunya kalau kalung ini tuh salah satu benda yang paling bikin dia inget sama istrinya. Karena anak kecil itu rasa penasarannya lumayan tinggi, jadi Dini diem-diem dari kakeknya mau lihat kalung itu. Pada saat itu pas banget kakeknya lagi mandi, jadi Dini beranilah mau ngeliat bentuk kalung ini. Dini jalan ke arah meja di kamar kakeknya. Kotak merah ini tuh letaknya ada di atas meja, ditaruh rapi banget sama semua barang-barang neneknya dulu. Dini buka kotaknya, dia lihat isinya. Kalungnya itu tuh warna silver dan kayak ada permatanya gede dan bentuknya bulat. Tapi rasa penasaran Dini gak sampai situ aja. Dia kayak ada perasaan untuk kepengen banget buat pakai kalung itu. Akhirnya dia nyobain pakai kalung itu. Dia ambil dari kotak merahnya, dia kalungin ke lehernya. Dan pas Dini ngaca, dia suka banget sama kalungnya. Dia ngerasa dia cantik banget kalau pakai itu. Pas banget kakeknya selesai mandi, terus kakeknya keluar dari kamar mandi. Dini buru-buru masukin kalung neneknya itu ke dalam bajunya Dini. Jadi gak kelihatan sama kakeknya kalau dia pakai kalung itu. Akhirnya Dini lanjut main dan gak lama mamanya Dini manggil Dini untuk mandi sore. Setelah itu sekitar jam 8 malam, Dini mau siap-siap tidur karena besok pagi Dini ini harus sekolah. Jadi Dini emang dari kecil tidurnya sendirian, Bi. Udah gak sama orang tuanya. Pas Dini udah mau tidur, Dini naruh kalung itu di laci meja kamarnya. Pas banget Dini mau nutup matanya untuk nyoba tidur, dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari pojok kamarnya. Tapi pas dia buka mata, kamarnya kosong, gak ada siapa-siapa. Di situ Dini udah ngerasa gak enak perasaannya. Tapi dia tetap lanjutin untuk tidur aja karena dia juga udah ngerasa ngantuk banget. Besok paginya Dini bangun tidur, Dini siap-siap mau ke sekolah. Tapi sebelum dia berangkat ke sekolah, Dini ini buka laci kamarnya. Dia ambil kalungnya dan dia mutusin untuk pakai kalung itu ke sekolah. Dini berangkat ke sekolah diantar sama supirnya. Perjalanannya sekitar 30 menitan untuk sampai ke sekolah. Pas Dini ngeliat ke arah lampu merah, Dini ini ngeliat neneknya lagi nyebrang di zebra cross lampu merah itu. Lah, bukannya neneknya udah meninggal, Nak? Nah itu dia, Moy. Dini sampai kaget banget. Terus Dini ngomong ke supirnya, "Pak, Bapak ingat muka nenek kan? Bapak lihat deh, itu yang lagi nyebrang mirip banget sama nenek, Pak." Nah supirnya ini bilang, "Mana, Kak? Gak ada orang yang nyebrang, ah." Mampus. Di situ Dini kaget pas supirnya bilang kayak gitu. Tiba-tiba sosok yang mirip neneknya ini ngeliat ke arah Dini. Awalnya sosok ini jalan ke arah mobil Dini. Pelan-pelan dia jalan, dan tiba-tiba sosok ini lari nembus ke dalam mobilnya Dini. Holy shit. Jadi Dini ini posisinya bisa ngeliat dengan jelas kalau sosok ini tuh lari ke dalam mobilnya dia, terus nembus keluar lagi. Dari situ Dini shock banget sampai bengong sendiri. Karena yang bisa lihat neneknya tuh dia doang, supirnya pun gak bisa ngeliat sama sekali. Gak lama Dini nyampe sekolahnya. Pas dia lagi duduk di bangku kelasnya, lagi-lagi Dini ngeliat dengan jelas ada neneknya dari jendela
ngeliat ke arah dalam kelasnya Dini, tapi muka neneknya ini tuh marah. Alisnya mengkerut, matanya melotot, pokoknya raut mukanya tuh kayak lagi marah ngeliatin Dini. Tapi di situ Dini berusaha nggak peduliin apa yang dia lihat di jendela dan berusaha untuk tetap fokus belajar. Sampai akhirnya udah bel pulang, Dini pulang dijemput supirnya lagi. Tiba-tiba pas Dini udah di parkiran sekolahnya, sosok yang mirip neneknya Dini masih ada dan ngeliatin Dini dengan muka kesel dari pagar sekolahnya. Anjir, kayak diikutin gitu ya? Iya, bener-bener diikutin terus, Moy. Ah. Dini di situ bingung banget kenapa Dini bener-bener diikutin sama neneknya dengan muka yang kayak nggak enak gitu loh ke Dininya. Sesampainya Dini di rumah, Dini cerita ke mamanya kalau dia ngeliat neneknya. Dan muka neneknya ini tuh marah banget sama Dini. Tapi Dini juga gak tahu kenapa, dia bilang ke mamanya. Pas mamanya lagi fokus dengerin ceritanya Dini, mamanya kaget banget dan langsung narik kalung Dini dari dalam bajunya Dini. Dan mamanya tuh bilang, "Kamu pakai kalung nenek? Kenapa kamu pakai? Siapa yang izinin?" Di situ Dini takut terus nangis. Pas Dini nangis, mamanya Dini tuh ngeliat ke arah jendela yang ada di belakang Dini. Dan di situ mamanya tuh kaget banget karena dia ngeliat neneknya Dini lagi berdiri ngeliatin mereka sambil melotot. Mama juga ngeliat sekarang? Mamanya sekarang ngeliat. Gak lama tangan neneknya tuh naik dan nyakar kaca jendela yang ada di belakang Dini dari atas ke bawah pelan-pelan. Anjing. Kayak gitu suaranya. Anjing. Di situ tuh ada suara ngilu banget, kayak lo tahu kan Moebi, suara kaca yang dicakar bunyinya tuh kayak tadi. Mamanya kaget banget dan langsung teriak manggil kakeknya. Mamanya teriak, "Bapak!" Terus kakeknya Dini ini datang ke ruang tengah dan kakeknya tuh kaget banget. Kakeknya jatuh sampai berlutut gitu sambil tangannya megang ke meja makan. Di situ sosok neneknya tuh masih ada dan bahkan pas kakeknya datang, muka sosok neneknya ini tuh jadi makin marah lagi. Dengan terbata-bata kakeknya ngomong, "Siapa yang pakai kalung itu?" Dini nangis dan minta maaf ke kakeknya dan langsung ngaku kalau dia tuh yang make. Kakeknya langsung nyuruh Dini dan mamanya ke kamar. Terus kakeknya bilang ke Dini untuk jangan coba-coba pakai kalung itu lagi atau bahkan nyentuh barang-barang nenek lagi. Malamnya, karena Dini takut banget sosok neneknya datang lagi, dia mutusin untuk tidur di kamar mama papanya. Dini ngerasa aman dan nyaman karena gak harus tidur sendirian kan. Pas udah waktunya untuk tidur, Dini matiin lampu, terus dia pakai selimut dan menjamin mata. Tiba-tiba Dini ini mimpi. Di mimpinya tuh jelas banget Moebi, Dini ada di rumah kakeknya yang lagi dia tempatin sekarang. Dini tuh kayak flashback ngeliat waktu neneknya masih hidup. Dini ngeliat muka kakeknya seneng banget, kayak bener-bener bahagia ada nenek di sampingnya. Bener-bener yang dilihat Dini tuh kayak kejadian nyata, tapi masa lalunya kakek dan neneknya. Dini juga ngeliat waktu neneknya sakit dan udah dirawat di rumah sakit. Di sini Dini udah mulai sedih karena dia jadi inget setahun yang lalu pas neneknya dirawat dan akhirnya meninggal. Tapi pas Dini ngeliat lagi, dia lihat malam-malam waktu neneknya lagi duduk untuk minum obat, ada kakek yang lagi jaga, kayak ngeliat-liat waspada ke arah pintu sambil narik kalung yang dipakai neneknya ke belakang sampai neneknya kecekek dan meninggal. Di mimpi itu Dini teriak sampai kebangun. Bangun-bangun dari mimpinya, ternyata dia gak tidur di kasur, tapi di lantai. Dan dia ngerasa kepalanya lagi dielus sama mamanya. Tapi ternyata pas dia lihat ke atas, yang ngelus kepala dia bukan mamanya, tapi neneknya. Ya anjing. Jadi ternyata Moebi, kakeknya Dini itu tuh ngebunuh neneknya Dini karena gak tega ngelihat neneknya tersiksa waktu sakit-sakitan. Wow. Berarti yang dimimpiin sama Dini itu nyatanya kayak gitu? Iya, itu benar-benar kejadian nyata. Dan kayaknya yang ngasih lihat itu tuh neneknya. Oh shit. Oh berarti neneknya tuh
kasih pertanda baik ke Dini biar Dini tuh tahu sebenarnya apa yang kejadian dong dia. Iya, mirip-mirip kayak gitu sih, Moy. Tapi setelah Dini mimpi kayak gitu, dia ngasih tau ke orang tuanya nggak? Enggak sih, Dini nggak cerita. Ya, anjing parah banget sih itu. Di Jawa Timur ada cewek pakai jimat gitu dia, dan dia itu masih kelas 1 SMA, Oh. Berarti umurnya 15 tahun. 15 tahun. Iya. Wow. Kejadian ini terjadi di tahun 2000-an. Cewek SMA masih muda, Iya, pakai ilmu. pakai ilmu Bi. Gokil. Cewek ini kita sebut aja namanya Ayu ya. Hmm. Ayu ini tuh baru masuk sekolah gitu, kayak boarding school gitu di Jawa Timur. Dan Ayu ini emang dari keluarga yang sederhana lah gitu. Tapi kayak Jawa itu Jawa banget gitu, Jawa tulen banget gitu. Hmm. Nah, orang tuanya Ayu tuh bilang masukin Ayu emang sengaja karena sekolah ini bagus gitu, sama biar makin kuat aja agamanya. Sampai akhirnya SMA tuh Ayu masuklah di boarding school ini. Ayu punya sahabat namanya Tita. Kemana-mana tuh Ayu sama Tita tuh bareng terus. Pokoknya tuh mereka jadi sahabatan lah, mereka berdua. Semua rahasia mereka saling ceritain. Sampai masalah keluarga mereka pun juga masing-masing tuh mereka saling ceritain lah. Hmm. Nah, si Tita ini ternyata orang tua tuh udah pisah. Dia tinggal sama bokapnya doang. Dan si orang tuanya Tita ini pisah karena katanya orang tuanya tuh berantem besar, dan nyokapnya Tita itu ketahuan nyantet bokapnya. Oh. Katanya biar bokapnya tuh mau terus sama nyokapnya Tita gitu loh. Sampai akhirnya ketahuan, dan di umur Tita yang ke-10 tahun ini akhirnya orang tuanya pisah. Hmm. Berarti itu 5 tahunan lalu lah kejadiannya. Jadi kayak bisa dibilang tuh si Tita tuh rada lonely gitulah. Makanya pas Tita punya temen Ayu, jadi makanya nempel banget tuh, semua diceritain lah. Hmm. Ayu cerita ke Tita, Tita cerita ke Ayu juga. Nah, di setahun mereka sekolah, si Ayu ini tuh pacaran sama cowok tuh bisa 5 kali gonta-ganti gitu Bi, Nat. Dan yang bikin Ayu diomongin sama orang-orang itu bukan karena pacaran 5 kali gonta-gantinya doang. Tapi ini, sorry banget ya, mukanya Ayu tuh jujur ada kurang gitu. Hmm. Kayak muka tuh jerawatan, rada hitam gitu. Pokoknya kalau misalnya ngomong kasar tuh nggak begitu cantik lah. Hmm. Nah, tapi cowok-cowok di sekolah Ayu ini yang Ayu pacarin itu tuh pada cakep-cakep semua Bi. Nah, tiap ditanya sama cewek-cewek sekolahnya, kenapa cowok-cowok ini suka sama Ayu, cowok-cowok ini tuh nggak bisa jawab. Mereka cuma bilang kayak, ya nggak tahu, pokoknya Ayu itu cantik. Udah gitu aja. Bukan baik ya. Iya benar. Padahal yang tadi gue bilang ya, kayak cewek-cewek di sana pun tuh cakep-cakep gitu. Nah, si Ayu ini nggak cakep. Tapi kenapa Ayu bisa dapet cowok-cowok yang ganteng gitu? Makanya semua orang tuh bingung. Dan ada beberapa case ternyata cowok-cowok yang putus sama Ayu ini katanya tuh pasti banget bakal dapet kayak bala gitu. Kayak ada beberapa dari 5 orang itu pas setelah putus sama Ayu dikeluarin dari sekolah, di DO. Ada juga yang habis putus sama Ayu seminggu kemudian kecelakaan. Terus ada juga yang motornya hilang. Pokoknya nggak tahu kenapa tuh selalu ada hal buruk yang menimpa mantan-mantannya Ayu setelah seminggu putus sama Ayu. Dan si cowok-cowok ini tuh bener-bener nggak bisa move on tuh hampir semingguan gitu lebih. Nah, pas selama seminggu tuh si cowok ini tuh nangis banget, kejer banget. Tapi beres seminggu mereka jadi kayak sadar gitu loh, kayak gedek sama Ayu, ngeliat Ayu tuh jadi kayak nggak cantik lagi gitu. Terus kayak mereka sadar kenapa mereka bisa ngomong sama Ayu gitu. Iya bener Bi.
Lama-lama cewek-cewek di sekolah Ayu ini ya makin ngejulitin Ayu lah, ngelihat mantan-mantan Ayu kayak gitu kan. Tapi lagi-lagi Ayu tuh cuek aja. Dia nggak mikirin dan nggak ngerasa kalau misalnya tuh masalah gitu, nggak sama sekali. Dan yang mau nemenin Ayu ini dari awal masuk cuma Tita doang. Si Tita ini selalu semangatin Ayu. Dia tuh ngasih tahu Ayu kalau misalnya Tita tuh denger ada omongan jelek tentang Ayu. Tapi Ayu tuh sebenarnya juga bodo amat gitu. Mau ada yang ngomongin, mau enggak pun dia juga nggak masalah. Nah, si Tita ini pun juga dibilangin sama anak-anak sekolahnya kayak, ngapain temenan sama Ayu? Ayu jelek, gak jelas segala macem, ngonta-nganti pacar mulu, nanti kamu tularan loh gitu. Tapi Tita nih bener-bener temenan sama Ayu tuh tulus banget Nat. Dan dia tuh gak pernah mikirin apa kata orang. Sampai di satu momen pas mereka udah kelas 2 SMA ini, si Ayu cerita sama Tita. Katanya tuh dia suka banget sama adik kelas. Adik kelasnya tuh ganteng banget Nat, kaya. Dan ternyata cowok ini tuh anaknya kepala sekolah mereka. Cowok ini namanya Bima. Nah, anak-anak boarding school itu ternyata tahu kalau misalnya Ayu tuh suka sama Bima. Banyak banget lah yang bilang ke Bima kalau misalnya jangan jadian sama Ayu. Ada satu komplek di daerah Jakarta Selatan. Rumah-rumah di dalam komplek ini tuh kayak gede-gede banget gitu lebih. Nah, kayak di daerah Senopati gitu-gitu, kebayang kan? Nah, tapi komplek ini bukan komplek buntu. Jadi kayak lo tuh bisa ngelewatin jalanan komplek ini buat motong. Jadi mobil motor pun juga bisa lewat lalu lalang gitu. Jalan pintas. Iya, bisa jalan pintas juga. Nah, di sana ada satu rumah tua yang udah lama banget kosong. Orang-orang yang emang udah lama tinggal di sana pun juga udah kebiasa lah lewatin rumah ini malam-malam. Dan mereka pun juga dalam tanda kutip ya, udah kenalan sama si penunggu rumah ini. Sesapam-sapamnya pun juga udah biasa banget kalau misalnya lagi ronda malam-malam melewatin rumah itu. Jadi kayak orang-orang lama yang tinggal di komplek itu udah biasa lah akan kehadiran si rumah tua yang udah lama kosong ini. Oke. Nah, di komplek itu ada 4 sapamnya. Biasanya 2 pagi dan 2 malam shiftnya. Nah, ada satu waktu di tahun 2014 gue diceritain sama temen gue yang tinggal di komplek itu. Ada satu sapam baru gitu Nat. Sapam muda umurnya 24 tahun, namanya Agus, kita sebut aja. Oke. Nah, si Agus ini baru kerja jadi sapam di komplek itu pas di momen itu ya yang temen gue cerita tahun 2014 itu sekitar semingguan lah. 4 sapam lainnya ya senior-senior, bahkan ada 3 sapam yang emang udah jaga di sana sekitar 20 tahun. Karena si Agus ini masih baru, jadi selalu ditaruh di shift pagi sampai sore. Jadi jam 6 sore dia udah beres kerja. Nah, di malam itu untuk pertama kalinya selama seminggu dia kerja di sana, dia harus masuk shift malam, ngegantiin sapam lainnya lagi sakit. Akhirnya di malam itu dia masuklah shift malam, jam 6 sore mulai sampai jam 6 pagi. Si Agus ini shift malam sama Pak Burhan namanya. Umurnya sekitar 60 tahunan dan dia udah jadi sapam senior lah di sana. Sekitar jam 8-an malam mereka masih di pos ronda, masih ngobrol-ngobrol sambil ngerokok, biasa ngobrol-ngobrol basa-basi. Nah, dikasih tau lah sama Pak Burhan ini kayak, ini komplek kan rada gede, jadi mereka tuh kalau misalnya mau patroli, mau ngeronda ya harus mencar, bagi 2. Jadi kalau misalnya dia mau ngiter sambil mukulin tiang listrik tuh buat ngasih tahu jam, ya harus hati-hati dan banyak doa lah, karena ini kompleknya gede dan kita harus ngiternya sendiri-sendiri. Maksudnya kan si Agus ini masih baru, ya pasti sebagai senior ya Pak Burhan ngasih tau lah kayak beberapa cerita-cerita serem, atau kayak dikasih kayak kalau misalnya lo takut amit-amit kejadian apa-apa, ya lo tenang aja, lo harus gini. Oke. Jadi cerita seremnya niatnya bukan buat nakutin, tapi buat ya biar
hati-hati gitu ya. Iya bener Bi, karena ini pun juga pertama kalinya Agus shift malam kan. Semua udah diceritain sama Pak Burhan sampai sekitar jam 12 malam. Dan mereka harus mencar lah buat ngasih tahu jam keluarga komplek itu buat mukulin tiang listrik. Tapi ada satu hal yang lupa dikasih tahu sama Pak Burhan ke Agus, yaitu soal satu rumah gede yang udah lama kosong ini. Sebenarnya ada satu hal yang harus dilakuin sama orang baru kalau misalnya mau ngelewatin rumah itu pas malam-malam di atas jam 3 pagi. Kayak kalau misalnya ada orang cowok gitu ya, naik motor atau naik mobil pun kadang kalau misalnya ngelewatin rumah itu jam 3 pagi, kadang tuh kayak suka diganggu gitu loh sama si penunggu rumah itu. Apalagi si Agus yang harus nyetel tuh naik sepeda sendirian pula kan. Udahlah jam 12 malam mereka berdua sepedaan tuh mencar. Biasanya sekitar 10 menitan habis ngiterin komplek itu, sapam-sapam itu ketemuan lagi di pos ronda depan yang tempat mereka ngumpul pertama. Terus masuk jam berikutnya mereka ngiter lagi. Pokoknya gitu terus sampai jam 5 pagi lah. Nah pas di jam 12 malam mereka mencar, Agus tuh rada deg-degan sejujurnya, karena emang pada dasarnya dia penakut dan parnoan. Dan ini untuk pertama kali dia ngiter tuh malam-malam di komplek itu. Tapi dia mikir kayak, ya masa dia nolak shift malam, takutnya kan mah dipecat kan. Jadi dia beraniin diri tuh buat ngiter sendiri. Dan untungnya pas jam 12 malam masih ada beberapa motor yang lalu lalang di komplek itu. Jadi dia ngerasa kayak, ya safety lah gitu. Gue nggak mikir macem-macem, nggak apalah, aman. 5 blok udah dilewatin sama Agus, ngetokin tiang listrik, nggak ada masalah apapun. Sampai akhirnya balik lagi ke pos ronda yang pertama kali ngumpul sama Pak Burhan itu. Singkat cerita jam 12 aman, ngiter jam 1 aman, jam 2 aman. Nah masuklah ronda di jam 3 ini. Dan akhirnya Agus ngerasain hal yang aneh di komplek ini pas jam 3 pagi dia ngeronda. Pas jam 3 pagi itu Agus mencari sendiri. Dia ngelewatin blok pertama dan blok kedua, ya biasa aja, nggak gimana-gimana. Ngetokin tuh tiang listrik, tong, 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 gitu jam 3. Karena udah yang keempat kali dia ngiter dan nggak ada apa-apa, ya dia jadi mikir kayak ya udah emang nggak ada apa-apa, aman aja gitu. Nah pas masuk ke blok 3, tempat rumah besar kosong ini, Agus tuh ngerasa kayak kok dia ngayuh sepedanya berat banget. Padahal pas si Agus sudah ngiter dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi itu kan dia nggak ngerasa ada apa-apa kan, aman-aman aja kan. Maka dia mikir kayak ya udah yang ketiga kalinya jam 3 pagi ini dia juga mikir ya udah pasti harusnya aman-aman aja. Nah pas masuk di blok ketiga tempat rumah besar kosong ini berada nih, Agus ngerasa kayak kok dia ngayuh sepedanya berat banget. Padahal dia ngerasa kayak dari tadi aman-aman aja. Tapi dia cuek aja tuh, tetap ngayuh sepedanya. Dan sampailah di tiang listrik yang harus dipukul sama Agus di blok 3 ini. Nah pas banget emang tiang listrik yang harus dipukul sama Agus ini persis di depan rumah kosong ini. Pas Agus turun dari sepedanya buat ngetok tiang listrik itu, Agus tuh denger kayak ada suara gitu dari dalam rumah kosong itu. Dan kalau si Agus nih kayak nyari-nyari sumber suara dari mana gitu kan. Pas nggak nemu asal suara dari mana, si Agus tiba-tiba denger lagi Binat, dari rumah kosong itu ada suara kayak sini gitu, suara cewek. Dan dia tuh denger dari atas rumahnya gitu. Jadi kayak rumah ini tuh gede banget dan 2 tingkat. Dan rumah ini tuh udah nggak ada pagar gitu loh Binat. Jadi lo bisa ngeliat dengan jelas banget dalam rumah ini kayak gimana. Nah dia denger banget jelas kalau misalnya suara cewek ngomong sini itu dari atas rumahnya. Dari lantai 2 gitu? Iya dari lantai 2. Pas Agus nengok ke lantai 2, kasar sumber suara itu, si Agus tuh bener-bener ngeliat jelas banget Binat. Dari dalam lantai 2 itu ada jendela. Nah dia lihat ada kuntilanak berdiri di jendela itu. Aduh, jelas banget berdiri kuntilanak gede gitu loh.
Si Agusnya bener-bener takut banget. Dia langsung kayak balik lagi ke sepedanya. Udah ngetok tuh cepet tuh yang kayak teng teng teng. Abis itu dia ngayuh sepedanya kencang lagi tuh. Tapi baru beberapa kayuhan, tiba-tiba rantai sepeda tuh copot. Bener-bener apes banget lah si Agus ini ngerasa di malam itu. Terpaksa lah dia harus turun dan nenteng sepedanya buat jalan, buat ngejauhin dari rumah itu. Nah pas Agus lagi nenteng sepedanya sambil jalan, lagi-lagi Agus tuh ngerasa kayak berat banget. Tapi bukan sepeda yang berat Nat. Dia tuh ngerasa badannya yang berat gitu loh. Buat jalan tuh berat banget. Di situ Agus sudah ngerasa capek. Dia mau berhenti tapi takut. Dia mikir kayak, yaudah gue beresin dulu ronda sampai jam 3 pagi ini, gue ngetokin semuanya, baru gue duduk di pos ronda gue. Jadi dia harus ngeterin tuh 2 blok lagi. Pas lagi jalan nenteng sepedanya, tiba-tiba Agus ditelepon sama Pak Burhan. Diangkatlah sama Agus kayak, Pak Burhan kenapa Pak? Pak Burhan tuh suara tuh kayak rada panik gitu lah. Ngomong ke Agus kayak, Gus, kamu udah ngelewatin rumah tua di blok 3 itu belum? Agus nanya kayak, iya udah Pak, kenapa emang? Pak Burhan ngomong lah, Gus maaf Gus, saya lupa ngasih tahu. Kalau kamu jam 3 lewatin situ, kamu harus berhenti terus nyapa rumahnya. Kalau nggak penunggu rumahnya ngikutin kamu. Aduh. Nyapanya gimana, Moy? Ya kayak nyapa salam biasa gitu loh, Nat. Kayak maksudnya tuh ramah aja gitu ke rumah itu. Wah, gue merinding banget. Tapi si Pak Burhan belum ngomong ke Agus. Agus kan baru tahu juga kan Bi akan hal ini kan. Bener-bener Agus tuh gelagapan banget lah dan takut banget. Jadi dia tuh mau ngomong apa, mau jawab apapun juga diem. Bener-bener nggak ngomong sama sekali. Pak Burhan ngomong lagi lah akhirnya kayak, yaudah Gus, kamu langsung balik aja ke sini. Gak usah ngeterin 2 blok lagi. Oke Pak, makasih Pak, kata Agus. Beres banget Agus matiin telepon. Tiba-tiba Agus denger dari belakang dia persis ada suara cewek kayak ngomong, berat nggak Mas? Oh. Pas Agus nengok ke belakang, ternyata ada kuntilanak Bi. Nah, lagi ada di punggungnya si Agus ini. Jadi selama ini nih si Agus tuh ngegemblok kuntilanak yang dia lihat di rumah kosong itu. Anjing. Jadi makanya dia ngerasa kayak berat banget jalannya itu, ya karena ditemplokin sama kuntilanak itu. Jadi dia gendong kuntilanak ya? Iya benar. Dia tuh nggak ngurusin sepedanya, langsung lah dia lari buat balik ke pos ronda itu. Di situ Pak Burhan lihat lah kalau misal Agus ngos-ngosan dan ketakutan. Ya Pak Burhan tahu kalau misalnya ini ada yang nggak beres lah, Agus ngeliat sesuatu di rumah itu kan. Ditanya sama Pak Burhan pelan-pelan kayak, yaudah Gus, kamu cerita Gus, kamu ngeliat apa? Ceritalah si Agus kalau misalnya dia digangguin sama kuntilanak di rumah gede itu. Akhirnya ya Pak Burhan ngerasa bersalah karena dia lupa ngasih tahu kalau misalnya dia harus bla 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 kalau misalnya di depan rumah tua itu. Diceritain lah sama Pak Burhan semuanya. Jadi kayak di tahun 70-an katanya di rumah itu tuh ada cewek yang meninggal karena diperkosa Binat. Dan dia tuh bunuh diri di rumah itu. Terus jadinya dari saat itu sampai tahun 90-an orang-orang yang tinggal di sana tuh selalu digangguin sama si sosok cewek ini, apalagi yang tinggal di sana tuh cowok. Akhirnya di tahun 2000-an rumah itu kosong sampai sekarang. Dan cowok-cowok yang lewat sana harus bener-bener kayak baik dan sopan gitu loh kalau lewat sana. Karena kalau misalnya enggak dan dia cuek aja kayak misal Agus lewat aja gitu di depan rumah itu, ya jadi kayak Agus digangguin kayak gitu. Dan kalau misalnya kenapa jam 3 sosok itu nongol, gue juga nggak tahu sih, tapi asumsi gue ya, kayaknya karena si cewek ini bunuh diri jam 3 pagi. Wow. 1970 tadi lu bilang. Iya. Sekarang udah 2020-an dan rumahnya juga masih ada. Rumahnya masih ada, cuman baru kosong itu di tahun 2000-an. 30 tahun lebih. Iya udah hampir 30 tahun lebih Gila berarti. banget sih.
Oh, berarti mungkin kenapa selalu cowok yang diganggu karena dia tuh punya rasa trauma kali ya Moy sama cowok. Iya bener, karena yang jelas kan dia diperkosa sama cowok kan. Dan pasti di tempat itu gak sih. Jadi makanya orang-orang cowok nih yang lewat sana ya pasti digangguin. Tapi kalau misalnya dia tuh gak ramah, dia tuh gak nyapa si tempat dimana si cewek ini meninggal kan. Jadi mungkin dia masih ngerasa dendam akan hal itu. Bentar-bentar woi. Tadi lu bilang kompleknya itu isinya rumahnya gede-gede. Iya, Terus bisa lewat orang lalu lalang juga motong jalan. benar. Dan di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kayak gue tahu deh tempatnya. Di mana emang? Yang ada sekolah gedenya itu kan sih? Iya benar.